Assalamualaikum teman beranda Trisa semuanya, apa kabar? Teman beranda Trisa semuanya yang pada saat ini sedang sibuk menyusun isian usulan KBMI 2020, saya ingin memberikan satu tips atau memberikan sharing tentang bagaimana teman-teman mengisi pada bagian keempat, yaitu tentang sasaran pelanggan. Semoga apa yang saya berikan bisa membantu teman-teman ketika sedang menyusun isian tersebut ya. Mari kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan proses kita di dalam belajar. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah bagian keempat yang membahas tentang sasaran pelanggan. Di mana merujuk pada buku panduan KBMI 2020 pada bagian keempat menjelaskan tentang pelanggan spesifik, lalu yang ke B adalah target ideal jangkauan bisnis, lalu kemudian dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang akan menjadi target pasar Anda? B. Bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan? Lalu E. Apa yang membuat pelanggan Anda kecewa, kesulitan atau masalah terhadap produk atau jasa seperti yang ingin Anda tawarkan dan yang sudah tersedia di pasar? Lalu yang F adalah jika kekecewaan atau kesulitan atau masalah yang dialami calon pelanggan Anda terhadap produk atau jasa seperti yang Anda ingin tawarkan dan sudah tersedia di pasar, Anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi jika membeli produk atau jasa dari Anda. Apa yang masih diharapkan calon pelanggan Anda? Lalu, dari semua kekecewaan atau kesulitan atau masalah dan harapan calon pelanggan, produk atau layanan Anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Nah, untuk bagian keempat ini, mari kita bahas dari sisi teori value proposition. Nah, ini hanya sekedar selayang pandang saja ya teman-teman, bahwa pada poin keempat, pada bagian keempat dari usulan KBMI itu sebenarnya adalah mencoba untuk menggali informasi tentang bagaimana teman-teman merumuskan customer segment dan juga bagaimana teman-teman merumuskan value proposition atau keunggulan. Tentunya keunggulan yang teman-teman itu tawarkan dari bisnis teman-teman semuanya itu merupakan jawaban dari apa yang kemudian dirasakan atau diperlukan oleh seorang customer. Intinya, teman-teman merumuskan value proposition-nya itu berdasarkan dari yang konsumen mau atau yang konsumen rasakan. Nah, untuk kemudian merumuskan apa yang konsumen mau, apa yang konsumen rasakan, maka teman-teman diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apa sih yang membuat konsumen itu senang, apa sih yang membuat konsumen itu kecewa. Nah, baik, secara definisi, saya jelaskan dulu di sini bahwa value proposition merupakan salah satu bagian dari bisnis model canvas atau BMC, di mana value proposition canvas berisi uraian yang menjelaskan bagaimana cara perusahaan menciptakan value untuk para pelanggan. Menciptakan value ini yang disebutnya adalah dengan menciptakan keunggulan-keunggulan yang membuat konsumen itu memilih produk teman-teman dibanding dari produk pesaing. Baik, untuk kemudian kita membahas tentang kotak yang pertama dari value proposition dari bisnis model canvas adalah teman-teman harus mendefinisikan siapa segmen pasar yang dilayani oleh bisnis teman-teman. Nah, ketika membicarakan tentang segmen pasar, berarti kita sudah harus bisa mengelompokkan pasar mana yang menjadi konsumen kita. Nah, untuk kemudian mengelompokkan tersebut, prinsipnya adalah teman-teman bisa membagi konsumen itu berdasarkan dari pendapatan,
berdasarkan dari gaya hidup, berdasarkan dari minat terhadap sesuatu, berdasarkan usia, berdasarkan pula pada siapa orang-orang di sekitar dari konsumen tersebut, lalu berdasarkan pula pada apa pekerjaannya, dan juga boleh mendasarkan pada berapa ukuran keluarga atau banyaknya keluarga. Nah, ini adalah tentang segmen pasar. Ketika kita membahas segmen pasar, ini jumlahnya masih banyak. Artinya masih belum bisa menunjukkan siapa pembeli potensial. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya suatu target market, yaitu siapa di antara orang-orang yang kemudian teman-teman sudah kelompokkan, ini yang menjadi pembeli potensial. Nah, ini target market. Target market secara definisi merupakan bagaimana suatu cara untuk menentukan kelompok konsumen yang dinilai potensial membeli dan menggunakan produk atau jasa. Nah, setelah membahas tentang target market, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan value proposition dengan customer segmentation. Nah, teman-teman semuanya, di gambar yang warnanya lingkaran pink dan juga di kotak yang warnanya biru muda, di sini saya akan mengawali penjelasan saya. Yang pertama adalah tentang di gambar yang lingkaran warna pink. Lingkaran warna pink ini sebenarnya adalah merupakan penjelasan lebih detail tentang customer segmentation. Di mana di dalam menjelaskan tentang customer segmentasi itu ada yang harus dijelaskan lebih detail lagi, yaitu adalah tentang customer job, gain, dan pain. Apa itu? Customer job itu adalah apa yang kemudian dilakukan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan, lalu kemudian apa pengalaman positif dari konsumen, dan apa pengalaman negatif. Semuanya itu apabila dijelaskan di dalam customer profile, itu ada 3 hal, yaitu customer job, gain, dan pay. Nah, berikutnya, setelah mendefinisikan atau kita mengetahui tentang customer profile, barulah kemudian kita bisa merumuskan adanya value atau keunggulan. Di mana, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, keunggulan yang akan kita tawarkan itu berdasarkan apa yang dirasakan oleh konsumen. Untuk bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh konsumen, maka kemudian kita bisa mengawalinya dengan apa tadi yang kemudian dirasakan puas, itu adalah bagaimana dirumuskan caranya untuk meningkatkan rasa puas tersebut. Lalu sebaliknya, untuk menghilangkan kekecewaan dari konsumen, maka bagaimana cara mengurangi kekecewaan konsumen akan produk tersebut. Dari bekal informasi pada gain creator dan juga pain relief, maka kemudian dirumuskan apa produk atau service yang memiliki keunggulan yang tentunya itu adalah lebih bisa menjawab tentang kebutuhan dan apa yang diperlukan oleh konsumen. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan ilustrasikan pada suatu bentuk kedai kopi, gitu ya. Kedai kopi Kopinovasi. Kedai kopi Kopinovasi di sini saya deskripsikan bahwa kedai kopi Kopinovasi menawarkan konsep co-working space yang diperuntukkan untuk konsumen milenial kelas menengah dengan harga kopi sekitar 15.000 hingga 30.000 per gelas. Terletak dekat kampus dan pemukiman warga, kedai Kopinovasi membidik milenial muda sebagai target market mereka, di antaranya adalah pelajar SMA atau pelajar SMA sederajat, lalu mahasiswa, dan para eksekutif muda yang memanfaatkan kedai kopi utamanya untuk menikmati racikan kopi, juga memanfaatkan space di kedai kopi untuk diskusi, mengerjakan tugas kelompok, dan juga bertemu mitra usaha mereka. Nah,
Dari deskripsi ini, mari kita bahas bagaimana tentang segmentasi dan target market dan customer jobs dari kedai kopi Kopinovasi. Teman-teman semuanya, kalau kita bicara segmentasinya, berarti berdasarkan jenis kelamin, maka kedai Kopinovasi tidak membedakan pria maupun wanita. Lalu, dari jenis dari interaksi dari konsumennya itu adalah individu maupun berkelompok. Berikutnya adalah dari segmentasi berdasarkan usia, mereka usianya adalah usianya adalah 17 hingga 40 tahun. Siapa mereka? Pelajar SMK atau sederajat, mahasiswa dan profesional muda. Dengan daya beli 15.000 hingga 30.000 per gelas. Nah, ini adalah segmentasi pasar dari kedai Kopinovasi. Segmentasi ini belumlah cukup ketika kita kemudian tidak memfokuskan pada apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Maka kemudian kita perlu memfokuskan dalam bentuk target market, yaitu adalah mereka semua ini adalah penikmat racikan kopi. Lalu apa? Mereka mencari tempat untuk menyelesaikan pekerjaan. Lalu, mereka juga mencari tempat untuk menemui rekan bisnis atau mitra usaha. Dan yang terakhir adalah mereka mencari tempat berkumpul untuk bersosialisasi dan berdiskusi. Ya, berikutnya adalah, sekarang kita bahas lebih detail tentang customer jobs. Teman-teman semuanya, yang harus dipahami adalah customer jobs di sini bukan menjelaskan tentang pekerjaan dari seorang customer. Katakanlah misalnya pekerjaan ini adalah apakah dia seorang guru, apakah dia seorang profesional, apakah dia seorang bankers, ataukah dia seorang misalnya pengusaha begitu ya. Tidak, tetapi adalah customer job itu menjelaskan adalah pada apa yang dilakukan baik rutin maupun tidak rutin. Itu adalah customer jobs. Ya. Jadi misalnya kalau sebagai seorang mahasiswa yang dibutuhkan apa? Untuk menjadi seorang wirausaha ketika melakukan pekerjaan, melakukan negosiasi gitu, yang dibutuhkan apa? Ketika menjadi seorang bankers atau mereka bekerja di bank sebagai teller misalnya, yang dibutuhkan apa untuk menunjang pekerjaan mereka? Lalu apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga ketika memasak, yang dibutuhkan apa? Ketika kemudian seorang ibu rumah tangga misalnya memiliki usaha baby spa, yang dibutuhkan apa? Nah, itu adalah tentang customer job, di mana nantinya customer job itu akan dibagi lagi pada 4 kriteria atau 4 kategori, yaitu 1 fungsional, 2 adalah emosional, 3 sosial, dan yang keempat adalah personal. Sekarang kita bahas dulu yang fungsional ya. Yang pertama adalah fungsional. Functional jobs merupakan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang dapat membantunya menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Contoh misalnya adalah kebutuhan APD, masker, dan hand sanitizer untuk tenaga medis di saat pandemi COVID-19 misalnya. Lalu, apalagi? Laptop, printer, headset, koneksi internet untuk pelajar dan mahasiswa, terutama saat pandemi COVID-19 di mana mereka belajar dari rumah misalnya. Lalu berikutnya apa lagi? Microwave, magicom yang digunakan ibu rumah tangga untuk menghangatkan makanan. Nah, terkait dengan contoh kita tadi tentang Kopinovasi, misalnya apa yang dibutuhkan atau apa fungsional jobs dari customer kedai kopi? Tentunya fungsional jobs dari customer kedai kopi adalah 1. Menikmati racikan kopi dari biji kopi pilihan asli Indonesia. Karena apa? Seorang penikmat kopi sejati biasanya tidak menginginkan kopi itu dalam bentuk kopi instan atau kopi saset. Ya, jadi kopinya benar-benar yang diolah dari biji kopi.
Lalu yang kedua adalah kedai kopi dengan fasilitas WiFi berkecepatan tinggi. Mengapa? Karena memang dibutuhkan mereka datang ke kedai kopi tersebut dibutuhkan adalah untuk mereka mengerjakan tugas, mereka kemudian berdiskusi dengan mitra usaha dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah fungsional jobs yang ketiga adalah menu racikan kopi bervariasi. Artinya misalnya bisa menyediakan menu-menu kopi selain long black, americano, espresso dalam bentuk panas maupun dalam bentuk dingin. Apalagi fungsional job? Fungsional job yang lain adalah harga yang terjangkau. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang customer job yang kedua adalah tentang social job. Social job merupakan kebutuhan konsumen untuk terlihat menarik, bagus, mendapatkan status atau pengakuan, mungkin menjadi berbeda, gitu ya. Intinya, job ini menjelaskan bagaimana konsumen ingin mendapatkan pengakuan atau perhatian dari orang lain. Sebagai contoh, seorang remaja putri, dia membutuhkan skincare wajah agar wajahnya terlihat sehat dan glowing. Lalu keinginan seorang untuk terlihat kompeten atau kelihatan smart sebagai seorang profesional, misalnya. Nah, bagaimana dengan social job dari customer kedai kopi? Bisa jadi social job customer kedai kopi adalah kebutuhan konsumen kopi untuk ngopi sambil diskusi atau rapat adalah kursi dan meja yang layak untuk diskusi atau rapat dengan lingkungan sosialnya. Di mana misalnya satu kebutuhan untuk social jobnya ketika butuh kursi dalam jumlah yang banyak, artinya untuk mereka bisa diskusi dengan teman-temannya itu tersedia. Lalu kemudian apalagi? Mungkin jarak antara satu kursi yang di kelompok mereka dengan orang lain, dengan customer lain itu cukup sehingga kemudian mereka tidak terganggu dengan pembicaraan konsumen lain atau mungkin mereka juga tidak mengganggu dari konsumen lain. Itu merupakan social job. Ya. Apalagi yang ketiga adalah customer job. Yang ketiga adalah customer job tentang emosional, ya, atau emotional job. Kebutuhan konsumen untuk mendapatkan kebutuhan emosional yang spesifik seperti merasa aman dan nyaman, ya, keinginan berinvestasi untuk pada suatu produk investasi yang aman dan menjanjikan, lalu kemudian garansi yang uang kembali jika produk yang terkirim tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Misalnya ini menyangkut tentang keamanan, kenyamanan, gitu ya. Nah, demikian juga apa sih emotional jobs dari customer atau target market dari kedai kopi? Contoh misalnya, kebutuhan untuk mencari kopi yang diseduh dengan air matang dari kompor, bukan air panas dari dispenser karena beranggapan bahwa air panas dari dispenser akan mengakibatkan sakit perut. Ini tentunya emotional job yang berkaitan dengan alasan keamanan kesehatan. Apalagi misalnya yang terkait dengan keamanan kesehatan. Misalnya, kebutuhan untuk mengkonsumsi kopi seduh atau kopi racikan, bukan kopi saset karena berpendapat bahwa kopi saset mengandung bahan pengawet dan tidak murni, alasan amanan kesehatan. Lalu, kedai kopi yang tenang, ditinjau dari jumlah tempat duduk yang tidak banyak, cozy, sehingga mereka cocok untuk mendapatkan inspirasi atau ide untuk menyelesaikan pekerjaan. Kedai kopi yang pelayanannya cepat, baristanya ramah dan informatif atau responsif misalnya, itu menunjukkan pada kenyamanan. Lalu apalagi? Sekalipun nggak ada musola, tapi dekat masjid, sehingga kalau mau bikin tugas berlama-lama, itu nggak takut waktu sholatnya kelewat. Nah, itu juga alasan apa? Alasan kenyamanan. Itu adalah customer job, teman-teman semuanya. Nah, berikutnya, yang keempat adalah personal job. Personal job itu lebih merujuk pada ketika konsumen membutuhkan pemenuhan atau memuaskan kebutuhan dasar yang spesifik atau unik, yang tidak semua konsumen itu punya, kayak gitu. Jadi sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya adalah sangat personal, sangat individual, begitu. Jadi contohnya, keinginan untuk mengurangi berat badan dengan diet no karbo namun tetap sehat dan bugar, misalnya. Nah, lalu apalagi misalnya? Kalau pada contohnya sebagai personal job target market kedai kopi misalnya,
kebutuhan untuk mengkonsumsi kopi dengan tingkat keasaman yang tidak terlalu tinggi, atau misalnya kebutuhan untuk mengkonsumsi kopi yang kadar kafeinnya itu tidak terlalu tinggi atau yang rendah misalnya, sehingga kemudian konsumen ini ketika setelah minum kopi dia tidak khawatir untuk tidak bisa tidur misalnya. Lalu kebutuhan tempat duduk yang bebas rokok misalnya. Lalu apalagi? Misalnya kebutuhan tempat duduk sendiri. Misalnya karena dia ingin melakukan pekerjaannya sendiri, menyelesaikan pekerjaan secara individual, maka dia perlu misalnya adanya ketenangan. Butuh tempat duduk yang tidak kemudian akan sharing dengan orang lain dan sebagainya. Ini adalah customer job yang bentuknya adalah personal job. Teman-teman semuanya, saya lanjut ya. Saya lanjut dengan, kalau tadi sudah menjelaskan tentang segmentasi, lalu target, lalu kemudian dari target tersebut mereka bisa diklasifikasikan berdasarkan dari 4 customer job, apa yang dicari mereka, apa yang diperlukan mereka, gitu ya. Berikutnya adalah saya lanjut pada customer gain, atau tentang apa yang membuat mereka itu puas, apa yang membuat mereka itu datang kembali lagi, apa yang membuat mereka itu mau untuk kembali lagi, begitu ya. Bagian ini yang menggambarkan pengalaman positif yang dirasakan oleh konsumen, baik berupa kesan perasaan puas, ditimbulkan setelah menggunakan, mengkonsumsi, membeli produk tersebut yang membuat mereka mau mengulangi pembelian hingga merekomendasikan pada orang lain. Nah, teman-teman, untuk kemudian validasi, sebelum teman-teman melakukan validasi, tentunya untuk bisa teman-teman itu menggali tentang apa yang membuat mereka itu senang, atau nantinya kalian itu juga akan melihat apa itu yang membuat mereka kecewa, maka teman-teman harus mencari suatu responden, di mana respondennya adalah yang sesuai dengan target market teman-teman. Ingat ya, harus sesuai dengan target market teman-teman. Karena apa? Apabila teman-teman memberikan survei atau memberikan kuesioner atau memberikan pertanyaan ini pada orang-orang yang bukan menjadi target market teman-teman, teman-teman tidak akan pernah mendapatkan jawaban atau tidak akan pernah mendapatkan informasi yang nantinya bisa digunakan untuk bekal teman-teman melakukan strategi atau merumuskan inovasi apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, tentukan sebanyak mungkin bisa 5 sampai kemudian 40 responden misalnya yang merupakan karakteristik yang sama dengan customer segmentasi dan target market teman-teman. Lakukan wawancara dengan responden Anda tentang hal apa yang membuat mereka puas, senang, atau pengalaman-pengalaman positif dalam menggunakan produk tersebut. Nah, teman-teman nantinya catat kata-kata kuncinya, yaitu kata-kata yang sering muncul dari pertanyaan yang sama, ya. Contoh misalnya rasanya enak, aroma kopinya kuat, tahan lama, tidak berbau, mudah dibawa kemana-mana dan sebagainya. Dengan pertanyaan yang sama, lakukan pula wawancara dengan responden lain. Setelah itu kumpulkan semua kata kunci atau semua kata-kata yang sering muncul atau yang sama diucapkan dari satu responden ke responden yang lainnya. Buat peringkat kata kunci apa yang paling sering muncul dan buatlah suatu peringkat. Baik, kita mulai dulu dengan yang bagaimana membuat pertanyaannya. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali customer gain. Contoh pertama adalah, apa sih kelebihan kedai ini dibandingkan dengan kedai kopi lain? Nah, bisa jadi konsumen akan menyatakan bahwa, oh iya, kedai kopi ini kopinya lengkap, ada Arabica, ada Robusta, lalu kemudian kedai kopi ini dia itu punya koleksi kopi yang tingkat kafeinnya itu mulai dari tinggi, medium, sampai rendah. Apalagi misalnya, ya saya senang aja kalau misalnya datang ke kedai kopi itu, karena apa? Dekat sama kampus misalnya, atau dekat sama kantor. Kalau misalnya mau pulang, jalanan macet, maka lebih baik saya nunggu barang 1 hingga 2 jam untuk ke kedai kopi itu, lalu bisa ngopi, bisa kemudian ngobrol sama teman, gitu. Lalu kemudian setelah kira-kira tidak macet, saya pulang.
gitu ya. Lalu apalagi misalnya, apa sih yang Anda cari dari kedai kopi ini dibanding dengan kedai kopi lain? Nah, ini misalnya, apa yang dicari? Misal kedai kopi ini baristanya terampil ketika membuat suatu racikan kopi. Atau apa? Kedai kopi ini tidak seramai kedai kopi yang ada di pinggir jalan gitu. Kedai kopi ini memang letaknya masuk di area pemukiman penduduk, tapi tidak terlalu jauh pula dari jalan raya. Ini yang mungkin akan membuat tenang, begitu. Nah, apa pula yang dicari dari kedai kopi ini? Kedai kopi ini nggak cuma nawarin kopi, tapi kemudian kedai kopi ini juga nawarin menu-menu yang lain, minuman yang lain misalnya. Sehingga kalau misalnya saya bawa teman itu nggak suka kopi, dia bisa mengkonsumsi teh, bisa mengkonsumsi mengkonsumsi coklat panas, gitu. Ya. Nah, berikutnya apa saja sih sisi hemat atau efisien yang Anda dapatkan dari kedai kopi ini? Nah, kedai kopi ini sering promo loh, gitu. Promonya baik promo toko atau kemudian karena dia kerja sama OVO, kerja sama Gojek misalnya, maka dia sering promo. Atau dia sering bikin promo kalau misalnya ada perayaan ulang tahun dari kedai kopi ini, atau misalnya menjelang teman-teman itu mau UTS atau UAS kayak gitu, dia itu sering bikin promo kayak gitu. Nah, itu adalah mungkin sisi hemat atau sisi efisien. Atau misalnya lumayan sih kalau saya harus beli kopi di situ karena harganya murah dibanding kalau saya harus nyeduh sendiri, kadang nggak ngerti takarannya, misalnya seperti itu. Nah, hal apa yang ditawarkan kedai kopi ini yang sangat meringankan atau memudahkan Anda sebagai customer? Mungkin saja customer Anda akan jawab, di sana bisa bayarnya pakai debit, atau di sana bayarnya bisa pakai OVO, di sana bayarnya, pokoknya yang bayarnya nggak tunai gitu. Apalagi yang meringankan atau memudahkan, contoh misalnya, kadang di telepon aja kalau radius 300 meter dianterin kok. Jadi lumayan nih buat anak kos-kosan, nggak harus keluar bensin gitu ya untuk kemudian datang ke sana. Di telepon aja dianterin misalnya gitu. Itu adalah hal-hal yang memudahkan. Apakah ada pertimbangan khusus yang Anda cari dari kedai kopi ini yang tidak Anda dapatkan di kedai kopi yang lain? Nah, iya ada. Misal contoh, kopinya itu tadi misalnya tingkat keasamannya itu bervariasi gitu. Dan kemudian baristanya tanpa kemudian kita tanya, itu dia sudah nawarin, Ibu, Kakak mau yang jenis kopi yang kayak apa? Yang asem banget, atau yang kemudian nggak asem? Atau kemudian kopinya yang strong, atau kopi yang kemudian yang ringan-ringan aja sehingga bisa, jangan khawatir nggak bisa tidur, kayak gitu misalnya. Nah, informatif atau responsif itu dari kedai kopi ini yang kemudian membedakan, menjadi pertimbangan saya untuk kemudian saya lebih senang ke kedai kopi itu daripada ke kedai kopi yang lain. Lalu apalagi, adakah hal di luar ekspektasi Anda sebagai customer kedai kopi? Nah, kedai kopi itu dia pernah memang membuat database. Di situ saya nyebutin tanggal lahir, maka ketika saya ulang tahun, pagi-pagi saya terima ucapan selamat ulang tahun. Bagi saya, ucapan selamat ulang tahun itu merupakan perhatian kecil yang diberikan oleh kedai kopi tersebut, misalnya seperti itu. Nah, lalu adakah pengalaman yang tidak Anda lupakan dari kedai ini dalam melayani Anda sebagai customer? Nah, ini bisa menjadi pengalaman yang kemudian menjadi pengalaman yang benar-benar nancep di benak dari customer yang kemudian dia bisa share ke teman-temannya gitu. Contoh pengalamannya adalah, saya pernah loh di situ tuh ternyata dompet saya ketinggalan. Nah, dompet saya ketinggalan itu mereka itu ngubungin, ngeliat KTP saya, tapi kan mereka nggak punya nomor HP misalnya seperti itu. Maka kemudian mereka itu mencari tahu di mana saya bekerja. Jadi mencari tahu di mana saya bekerja dari KTP saya, misalnya dari dokumen-dokumen yang ada di dompet tersebut, maka mereka itu mengantarkan dompet itu sampai ke kantor saya.
ya. Dan mereka nggak mau dikasih sepeser uang pun untuk balas jasa. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman secara personal mungkin ya, yang kemudian menjadikan konsumen itu lebih memilih untuk kedai kopi tersebut dibanding di yang lain. Nah, teman-teman semuanya, kurang lebih ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian teman-teman bisa gali. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini pun itu nanti akan bisa dikelompokkan pada 4 hal, yaitu berdasarkan dari tipe-tipe customer gain. Yang pertama adalah ada required gain, ada expected gain, ada desired gain, dan ada unexpected gain. Ya, jadi customer gain diidentifikasi dari berbagai tipe berikut. Misalnya, gain yang sifatnya wajib harus ada. Jika tidak ada, maka produk tidak bisa digunakan atau dinikmati. Contohnya, kenapa sih orang datang ke kedai kopi itu? Kalau orang nggak suka kopi racikan, tentu dia nggak akan milih datang ke kedai kopi. Mending dia akan kemudian, udahlah saya kalau misalnya pengen kopi, saya mungkin akan bikin aja di rumah, atau saya akan beli kopi saset, gitu ya. Nah, required gain ini adalah sifatnya adalah benar-benar yang menjadi basic atau wajib, begitu. Ketika datang di sana, misal contoh ekspektasi dasar datang ke coffee shop adalah minum kopi atau olahan minum kopi. Koleksinya lengkap, racikan baristanya dapat membuat kopi menjadi nikmat, lalu tempat duduk dan meja nyaman untuk bersosialisasi. Lalu kemudian apalagi? Mungkin di sana banyak stop kontak atau colokan. Nah, lalu kemudian wifi-nya yang kencang. Karena apa? Mereka menginginkan menikmati kopi sambil misalnya mengerjakan tugas mereka, sambil bersosialisasi dengan teman-teman, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada expected gain. Expected gain ini adalah gain yang masih termasuk tambahan dari required gain. Dari solusi yang diharapkan, apabila tidak ada, fungsi suatu produk masih bisa berjalan dengan baik. Contoh, selain kopi atau olahan minum kopi, tersedia pula minuman aneka olahan susu dan teh. Lalu kemudian apalagi? Kedai kopi tersebut sering promo misalnya. Lalu apalagi? Baik sering promonya baik berupa diskon atau penambahan snack misalnya. Nah, berikutnya adalah desired gain. Gain yang sangat diharapkan ada dari solusi yang ditawarkan. Contoh, layanan pembuatan minuman tidak lebih dari 15 menit. Ya. Ada delivery service. Lalu bisa pesan pakai aplikasi, ojek online misalnya, atau jarak meja satu dengan meja lainnya cukup jauh sehingga konsumen tidak takut terganggu misalnya. Apalagi unexpected gain, gain yang melebihi ekspektasi dari konsumen. Unexpected gain berpeluang menjadi keunggulan yang membedakan dengan pesaing. Contoh misalnya, konsumen boleh belajar ngeracik kopi pesanannya sendiri dipandu oleh baristanya misalnya. Lalu menu tambahan berupa snack yang secara berkala diganti jenisnya. Atau apalagi unexpected itu tadi misalnya nggak disangka-sangka ketika kemudian ulang tahun itu dikirimi ucapan selamat ulang tahun. Itu unexpected gain misalnya. Nah, jadi teman-teman menyusun pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman bisa dasarkan pada 4 tipe dari gain tadi, yaitu bisa required gain, bisa expected gain, bisa desired gain, dan juga bisa unexpected gain. Setelah kemudian teman-teman menyebarkan pertanyaan, lalu responden menjawab, maka catat kata-kata kuncinya. Nah, susun dari yang paling sering muncul hingga yang paling sedikit. Misal, kata-kata kunci itu munculnya adalah tempatnya cozy buat nugas oke. Dari 40 responden yang teman-teman berikan kuesioner atau teman-teman tanyain, mereka nyebut ada tempat cozy buat nugas oke. Mungkin ini karena respondennya mahasiswa ya, atau pelajar. Lalu kemudian apalagi? Muncul kata-kata yang sering adalah dipisahin smoking area dan no smoking area. Nah, lalu apalagi? Baristanya ramah-ramah, diajari nyeduh kopi yang benar. Ketika muncul kata kunci itu sering muncul, lalu teman-teman pisahkan, lalu kemudian buat ranking.
mana yang paling sering muncul dari 40 responden tadi? Mana yang paling sering muncul? Nah, hasilnya misalnya dari yang sering muncul, misalnya harga yang terjangkau tapi racikan kopinya gak kalah dengan kafe mahal. Itu misalnya muncul di nomor 1. Lalu apalagi? Koleksi kopinya lengkap dari Sabang sampai Merauke, Arabica ada, Robusta ada, dan sebagainya. Ranking sampai kemudian yang kemudian cukup sering muncul. Misalnya baristanya ramah-ramah, diajarin brew kopi yang benar. Misalnya seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, susun peringkat yang paling sering muncul hingga paling sedikit dan kategorikan pada tipe dari customer gain yang mana. Nah, ini kemudian teman-teman bisa melakukan validasi. Apa yang dimaksud dengan validasi? Melakukan validasi tadi adalah setelah teman-teman menyusun rankingnya tadi, misalnya kalau ini sudah dibagi per tipe dari gainnya ya, lalu kemudian muncul yang ranking nomor 1 apa, lalu nomor 2 apa, nomor 3 apa, teman-teman kembali pada customer yang tadi atau pada responden yang tadi untuk menanyakan benar nggak ini yang membuat mereka puas, untuk memvalidasi atau untuk meyakinkan atau mengkonfirmasi kembali benar nggak ini yang kemudian yang membuat mereka puas, begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana memvalidasi customer gain. Nantinya teman-teman bisa pula mengelompok-ngelompokkan. Misalnya, kalau sudah divalidasi, selain berdasarkan required gain, expected gain, desired gain, dan unexpected gain, boleh dikelompokkan. Oh, kalau required gain, kita ngomongnya nih ke fungsionalnya nih. Lalu ternyata berikutnya adalah emosionalnya nih. Saya seperti itu. Nah, intinya, validasi adalah teman-teman menemui responden yang sama dengan yang ketika teman-teman menanyai tentang bagaimana tanggapan mereka terhadap fungsional, terhadap custom, terhadap sosial, terhadap emosional, dan terhadap personal tadi. Nah, setelah customer gain, kita masuk kepada customer pain. Customer pain intinya adalah menggambarkan pengalaman negatif yang dirasakan oleh konsumen, baik berupa kecewa, marah, kesal, hingga tidak lagi mau mengulangi untuk menggunakan atau mengkonsumsi membeli produk tersebut. Ya, jadi ini memang kebalikannya dari yang customer gain tadi. Nah, customer pain lebih lanjut saya jelaskan di sini, itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang hasil, permasalahan, dan karakteristik yang tidak diinginkan. Yang menyangkut apa? Sama dengan yang gain tadi, berarti menyangkut apa? Fungsional, menyangkut sosial, menyangkut emosional, menyangkut personal. Mohon maaf, itu saya lupa menuliskan di situ, typo ya. Lalu juga menyangkut tentang karakteristik yang tidak disukai. Lalu berikutnya lagi apa lagi? Hambatan atau masalah apa? Begitu. Lalu kemudian resiko. Nah, gimana nih contohnya untuk membuat customer pain? Contoh misalnya di sini untuk customer pain dari kedai kopi misalnya, yang nyangkut fungsional misalnya. Oke, saya masuk sini dulu aja. Nah, baik teman-teman. Di sini adalah bagaimana sih lalu bentuk menggali pertanyaan-pertanyaan untuk customer pain, misal. Apakah masalah utama yang sering Anda alami atau Anda temui di kedai ini? Kopinya sering habis, misalnya. Ketika pengen kopi yang kemudian kadar kafeinnya itu rendah, ketika ditanyakan, habis Mbak, habis Bu, habis Kak, kayak gitu. Lalu nggak ada alternatif lain. Besoknya datang atau seminggu lagi datang, habis lagi. Berarti stoknya nggak ada terus gitu. Lalu apalagi yang jadi masalah utama? Sering banget kalau pesan pakai aplikasi itu salah order. Maunya itu kopinya nggak pakai susu, laku ternyata datangnya kopi pakai susu. Nah,
Mau komplain nggak bisa, kayak gitu. Apalagi yang bisa kemudian ditanyakan pada customer pain misalnya. Apakah Anda pernah merasa boros selama menjadi customer kedai ini? Oh, pernah. Saya itu maunya itu kan pakai promo. Nah, promo itu saya baca di misalnya di Gojek, atau promonya itu saya baca di website mereka atau kemudian di medsos mereka. Ternyata ketika saya datang, itu promonya udah habis. Nah, mau irit malah jadi boros, malah nambah duit. Nah, ini adalah mungkin pengalaman negatif dari konsumen yang terkait dengan boros, begitu. Lalu berikutnya, apakah Anda pernah komplain bahkan menumpahkan amarah pada pemilik kedai kopi ini? Contoh misalnya, pernah, tapi percuma, tidak ada respon. Jadi ya kapok ke kedai tersebut kecuali jika tidak ada pilihan lain. Misalnya. Lalu apalagi? Apakah Anda pernah mengalami kendala saat menjadi customer dari atau konsumen dari kedai ini? Jadi ini kita gali tentang kendala ya atau masalah gitu. Misalnya contohnya adalah, ya kalau saya datang antara jam 20 sampai jam 22 malam, bisingnya minta ampun. Banyak mahasiswa yang nongkrong di sana ya rapat, ya kerja kelompok. Gitu. Atau misalnya, kalau di dalam penuh terpaksa duduk di luar, nggak kuat nyamuknya. Lalu apalagi? Untuk bayar nih misalnya, dia pernah mengalami kendala. Mesin EDC-nya sering nggak bisa dipakai, jadi nggak bisa bayar pakai debit. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang terkait dengan misalnya ketika teman-teman menggali pertanyaan tentang hambatan atau kendala. Berikutnya adalah, adakah risiko yang Anda paling hindari sebagai customer? Oh ada, contoh, saya sering nggak beli kopi di sana karena kopinya benar-benar nggak bisa tidur. Gitu. Nah ini adalah risiko yang kemudian sebenarnya itu dihindari atau tidak diharapkan oleh customer, tapi justru muncul ketika setelah mengkonsumsi kopi di kedai tersebut. Lalu apa lagi? Adakah kesalahan umum yang sering kedai tersebut lakukan dan merugikan Anda? Ada tuh kedai kopi itu nggak memperhatikan urutan konsumen yang datang. Konsumen yang baru datang pesanannya cepat datang. Saya yang duluan udah nunggu, pesanannya malah masih lama. Lalu kalau sudah nunggu lama, hilang deh selera saya. Nah, itu adalah kesalahan yang umum yang sering kedai tersebut lakukan, yang kemudian merugikan konsumen. Konsumen rugi apa? Ya rugi waktu, rugi tenaga karena sudah nunggu. Baik, berikutnya adalah dari teman-teman melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi dan kemudian setelah konsumen itu merespon, sama halnya dengan tadi membuat game, lalu teman-teman kumpulkan. Setelah teman-teman kumpulkan, beri tanda dan catat kata-kata yang sering muncul dari responden. Lalu buatlah sebuah kata kunci, susun dari yang paling sering muncul hingga yang paling sedikit muncul. Contoh misalnya, sehingga munculnya seperti ini, kopinya sering habis, terjadinya salah order tapi nggak bisa komplain langsung, nggak update harga, di luar banyak nyamuknya, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan ini, sudah dibuat kata kunci, maka sama dengan halnya dengan yang PIN tadi, teman-teman memvalidasi lagi apakah betul pengelompokan atau misalnya kata-kata kunci ini yang menjadi kekecewaan konsumen ketika datang di kedai kopi Novasi. Datangi atau temui kembali atau hubungi kembali responden yang sama yang kemudian tadi menjawab dari pertanyaan teman-teman tadi untuk teman-teman melakukan validasi atau mengkonfirmasi apakah betul ini yang membuat mereka kecewa. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini, ya. Nah, setelah mendapatkan informasi dari konsumen, apa saja yang membuat konsumen puas, apa saja yang membuat mereka tidak puas, langkah selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana produk dan jasa Anda menciptakan nilai atau value. Nah, saya jelaskan dulu tentang ini adalah kita ngomongin tentang value map, di mana value map itu nanti ada ngomongin tentang gain creator, lalu ada pain relievers. Gain creator tadi seperti saya sebutkan adalah apa yang membuat kita itu harus meningkatkan
kepuasan mereka. Lalu kemudian kalau pain relievers adalah apa yang harus kita lakukan untuk mengobati kekecewaan mereka sehingga mereka mau balik lagi misalnya. Nah, dari gain creator sama pain relievers itu teman-teman bisa merumuskan keunggulan atau value yang di sini digambarkan dengan segitiga warna merah. Tuh. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi tentang gain creator. Gain creator, seperti tadi saya sampaikan, adalah bagaimana membuat customer Anda senang, lebih puas, dan loyal pada bisnis Anda. Malah kalau bisa, dari yang mereka alami itu bisa ngomong ke orang lain, atau kemudian bisa getok tular atau word of mouth pada orang lain. Nah, caranya apa nih yang harus kita lakukan? Nah, panduan untuk membuat gain creator adalah dari gain yang kemudian tadi teman-teman sudah dapatkan, dari gain yang tadi teman-teman yang sudah dapatkan, gain customer yang sudah teman-teman catat kata-kata kunci dan teman-teman sudah validasi, sekarang adalah coba teman-teman pikirkan apa yang membuat produk atau jasa yang membuat pelanggan Anda senang. Apa yang dapat dilakukan untuk memberikan hasil yang pelanggan Anda harapkan atau yang melampaui harapan mereka? Apa yang dapat Anda lakukan agar keinginan pelanggan untuk lebih hemat terpenuhi? Apa pula yang dapat dilakukan untuk dapat ditingkatkan dari solusi yang ada saat ini? Apa yang dapat dirumuskan untuk membuat pekerjaan pelanggan Anda lebih mudah? Dan apa yang dapat dirumuskan agar pelanggan Anda memiliki pandangan yang bagus dari lingkungan sosialnya? Jika itu tadi adalah gain creator, demikian juga dengan pain relievers. Pain relievers adalah bagaimana teman-teman merumuskan apa yang kemudian untuk meringankan kekecewaan pelanggan. Pertanyaan, apa yang harus kita pikirkan, apa yang kita rumuskan, itu paling tidak menjawab bagaimana sih cara menghilangkan atau mengurangi emosi negatif dari customer atau pelanggan? Bagaimana sih menghilangkan atau mengurangi biaya, waktu, tenaga yang tidak diinginkan oleh pelanggan? Lalu kemudian bagaimana menghindari situasi dan risiko yang dialami pelanggan? Nah, ini yang kemudian kita harus rumuskan. Tentunya berdasarkan dari pain tadi yang kita gali dari saat kita menyebarkan pertanyaan pada konsumen, lalu kemudian kita lakukan validasi. Nah, kurang lebih ini adalah panduan untuk pain reliever atau panduan teman-teman untuk merumuskan pain reliever atau bagaimana mengurangi kekecewaan dari konsumen atau pelanggan Anda. Misalnya, apa yang harus kita lakukan ya agar pelanggan Anda nggak boros, agar pelanggan kita nggak boros gitu. Atau apa ya yang dilakukan agar pelanggan Anda merasa lebih baik, misalnya ngatasi kapok, ingin kembali lagi, tidak bisa tidur, gangguan kesehatan lain gitu. Atau apa ya yang dilakukan untuk memperbaiki solusi yang terkait dengan kinerja pegawainya atau kinerja barista. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki solusi yang terkait dengan pelayanan, stok barang, stok kopi misalnya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari masalah atau kendala dari pelanggan Anda? Apa yang harus dilakukan agar pelanggan Anda nyaman dan aman? Apa pula yang harus dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan umum yang itu diingat-ingat oleh pelanggan? Nah, dari gain creator dan pain relievers, lalu kemudian saatnya kita merumuskan apa nih, bentuknya apa dari gain creator maupun pain relievers tadi. Saya berikan contoh ya, ini misalnya tentang gain customer, maaf bisa ada salah tulis, gain customer dan juga gain creator. Contoh misalnya dari sekian banyak gain creator, itu kita bisa merumuskan bahwa seperti tadi saya sampaikan, kalau gain itu kan adalah sesuatu yang membuat konsumen puas ya, atau membuat konsumen senang gitu. Maka kemudian gain creator-nya apa? Berarti gain creator-nya adalah kita harus membuat sesuatu yang membuat konsumen itu lebih senang lagi, lebih puas lagi. Nah, contohnya berbekal dari ini, apa nih yang harus diinovasikan apa? Misal, ada variasi menu kopi,
variasi ukuran cupnya, variasi kadar kafeinnya misalnya. Lalu variasi menu olahan selain kopi, variasi menu snack, jenis maupun porsinya misalnya. Lalu variasi bentuk promosi yang dilakukan, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sarana, mesin EDC, aplikasi, lalu kemudian misalnya ini aplikasi dengan ojek online ya, kayak gitu. Lalu kemudian meningkatkan kualitas misalnya kelengkapan buku-buku yang bisa dibaca di kafe, lalu kemudian bagaimana meningkatkan kualitas sarana yang kita sediakan, misalnya ada headset, ada roll kabel, ada toilet, hingga lahan parkir misalnya. Nah, mengapa ini harus kita tingkatkan? Karena di sini mereka sudah menganggap itu puas. Maka bagaimana kemudian menjaga kepuasan konsumen tersebut untuk tidak turun. Nah, atau mungkin kemudian diantara dalam membuat aturan yang tegas untuk area smoking dan no smoking. Lalu apalagi? Membuat SOP atau standar pekerjaan untuk barista. Membuat SOP untuk persediaan bahan baku, kopi, bahan minuman lain, snack, dan sebagainya. Nah, ini adalah, atau bahkan kemudian membuat database pelanggan untuk program promo dan juga untuk meningkatkan engagement pelanggan. Nah, ini adalah tentang gain creators. Gitu. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita mau buat pain relievers? Nah, seperti tadi, customer pain-nya apa, lalu pain reliever-nya apa. Tadi setelah divalidasi, muncul nih ternyata konsumen itu menyatakan bahwa oh iya memang di situ tuh kelemahannya stok kopinya sering habis. Mereka sering kemudian minum kopi, itu kopinya nggak bisa tidur. Berarti kan itu nyangkut tentang informasi tentang kadar kafein. Ya informasi, ya stok kopinya gitu. Lalu apalagi? Mereka tidak memperhatikan urutan pelanggan yang datang sehingga pelanggan sering komplain. Lalu apalagi? Terjadinya salah order tapi tidak bisa komplain. Lalu harga yang tidak terupdate sehingga harga yang tertera di menu tidak sama atau masa promosi tidak jelas. Apalagi? Mesin EDC-nya sering nggak bisa dipakai, jadi nggak bisa bayar pakai debit. Apalagi sampai padahal misalnya tentang banyak nyamuk di area outdoor. Nah, apa nih yang harus kemudian dilakukan untuk mengobati kekecewaan dari konsumen? Maka yang dilakukan adalah pada pain reliever misalnya untuk mengatasi masalah stok kopi yang kemudian sering habis, maka pihak manajemen kopi niche, kopi inovatif adalah harus menjamin pasokan kopi selalu tersedia. Bagaimana mereka memiliki manajemen rantai pasok misalnya. Lalu kemudian variasi kopi yang dijual juga mempertimbangkan kadar kafeinnya. Jadi nggak cuma kopinya itu lengkap dari Sabang sampai Merauke, ada kopi Arabica dan ada kopi Robusta, tapi juga mereka memberikan mereka harus menyediakan variasi kopi yang dijual juga mempertimbangkan kadar kafeinnya dan menginformasikan barista terutama ya, baristanya harus proaktif memberikan informasi pada pelanggan saat order. Mau kopi yang apa, begitu. Dan itu harus dimasukkan pada SOP pelayanan barista. Tadi seperti yang ada di Gain Creator. Lalu apa lagi? Menerapkan sistem antrian dari mulai pemesanan, proses hingga pengantaran ke pelanggan ini untuk mengatasi masalah tidak memperhatikan urutan pelanggan yang datang sehingga pelanggan sering komplain. Lalu apa lagi? Untuk menghindari terjadinya salah order tapi nggak bisa komplain langsung, maka pain reliever-nya apa? Mengkonfirmasi ulang pada customer sebelum barista memproses pesanan. Atau apabila pesanannya online, mengkonfirmasi ulang pada driver ojek online untuk disampaikan pada pelanggan. Nah, ini semua adalah contoh-contoh tentang pain reliever. Tentunya pain reliever, sekali lagi, munculnya adalah berasal dari apa yang dirasakan oleh konsumen pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan dan juga validasi pada saat menyusun pain reliever. Menyusun customer gain, maaf. Nah, kalau diringkas nih, maka kemudian value map dari kedai kopi tadi,
gain creator-nya di sini. Misalnya ini tidak semua saya masukkan di sini, jadi ini saya tulis lain-lain. Lalu pain reliever-nya ini, itu sumbernya adalah dari sini. Yang hijau tadi sumbernya dari sini, tetapi saya ringkas, begitu ya. Dari gain creator sama pain reliever, berarti dari sini kita bisa nyusun keunggulan dari kedai kopi kita. Misal, value proposisinya apa? Kopi lengkap dan selalu tersedia. Ya kan? Selalu tersedia. Mengapa berani menyatakan selalu tersedia? Karena dia sudah memastikan menjamin pasokan kopi selalu tersedia. Ada manajemen rantai pasok, begitu ya. Lengkap itu mulai dari yang berbagai jenis kopi dan juga berbagai jenis kopi dengan yang misalnya kadar kafeinnya juga mereka lengkap. Lalu value proposisinya apa? Konsepnya co-working dan open kitchen. Sehingga apa kalau open kitchen? Pengunjung atau customer itu bisa belajar meracik kopi dengan bantuan dari seorang barista misalnya, sehingga mereka punya pengalaman untuk meracik kopi diajari oleh orang ahlinya langsung gitu. Konsepnya co-working. Memang konsep ini memang membedakan dengan kedai kopi yang lain. Misalnya kedai kopi yang lain dia lebih memiliki konsep Instagramable, kalau dia adalah konsepnya co-working, tetapi tetap menjanjikan cozy, nyaman, dan sebagainya. Apalagi value propositionnya? Tersedia variasi harga untuk menu kopi mulai dari 20.000 untuk kopi yang berukuran small dan ukuran medium sampai ukuran yang sifatnya adalah yang ukurannya adalah besar misalnya seperti ini. Lalu kemudian banyak promo, diskon 20%. Untuk siapa? Pekerja kantoran. Ini disesuaikan dengan siapa? Tentunya disesuaikan dengan tadi segmentasi pasarnya, gitu, pekerja kantoran atau kaum milenial muda, gitu ya, yang mereka itu adalah pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran atau profesional muda. Lalu apalagi value proposisinya? Value proposisinya adalah dia berusaha untuk memberikan akses atau kemudahan dalam pembayaran. Bentuknya apa? Debit, foto, GoPay, dan link aja. Untuk itu, dia harus menjamin mereka selalu berkoordinasi dengan penyelenggara-penyelenggara itu. Demikian juga dia harus menjamin bagaimana mesin EDC-nya itu tidak sering ngadat, tidak sering rusak, misalnya gitu ya. Itu ada di pain reliever jaminannya. Lalu apalagi? Misalnya menyampaikan dari sisi kinerja. Value proposition dari sisi kinerja. Apa kinerjanya? Karena yang datang itu adalah orang yang misalnya nugas atau kemudian mereka melakukan pekerjaan kantor, mereka membutuhkan WiFi berkecepatan tinggi misalnya. Maka mereka memberikan keunggulannya adalah dengan WiFi berkecepatan tinggi hingga 300 Mbps. Apalagi? Mereka menjanjikan keamanan atau mereka menjanjikan sesuatu yang sifatnya lebih emosional, lebih menuju ke emosional. Contoh misalnya fasilitas indoor, outdoor, di mana indoor untuk no smoking area, sementara outdoor untuk smoking area, gitu ya. Lalu apalagi? Barista yang ramah, terlatih, dan responsif misalnya. Lalu apalagi? Akses diantaranya bisa pula seperti Anda lihat pada yang nomor 11, ada delivery service dan bisa diperoleh di GoFood ataupun GrabFood. Lalu kelengkapan, tersedia toilet dan wastafel yang bersih, misalnya tersedia lahar parkir yang luas dan aman, ini nyangkut tentang keamanan dan kenyamanan atau masalah emosional, lalu juga dekat dengan masjid misalnya. Nah teman-teman, yang disebut dengan value proposition ini adalah keunggulan yang tadi saya sampaikan. Tentunya keunggulan ini sekali lagi adalah munculnya adalah dari hasil teman-teman menggali tentang kesenangan atau kepuasan dan juga sebaliknya menggali tentang kekecewaan atau kesedihan mereka. Dari apa yang kalian gali melalui melalui customer gain maupun customer pain, setelah kemudian kalian buat solusinya melalui gain creator dan pain reliever, muncullah apa yang disebut dengan keunggulan yang memperhatikan kebutuhan dari konsumen. Teman-teman, nah sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan, jadi
Pada dasarnya, value proposition atau keunggulan itu menawarkan apa? Bisa kebaruan, bisa pula kinerja. Contoh misalnya, pelayanan yang cepat gitu ya, dari barista misalnya. Lalu customization, tadi itu misalnya seorang konsumen itu membutuhkan kopi yang kadar kafeinnya rendah, customization. Atau apalagi, seorang konsumen atau pelanggan kopi itu membutuhkan ruangan atau kursi, membutuhkan datang ke kedai kopi tersebut untuk ngerjain tugas dan dia bisa fokus, maka dia butuh misalnya kursi yang dia bisa sendiri, yang nggak mau sharing sama orang lain, misalnya seperti itu. Lalu apalagi, getting the job done, artinya adalah bisa membuat pekerjaan mereka lebih mudah atau bisa menyelesaikan masalah mereka. Contoh misalnya, adanya mesin EDC, mereka bisa bayar pakai debit, mereka bisa pakai OVO, mereka bisa pakai GoPay misalnya. Itu menyelesaikan masalah mereka, terutama kalau misalnya mereka datang, mereka nggak bawa uang cash, mereka bisa bayar pakai e-money misalnya. Lalu bisa secara sosial, status atau gengsi misalnya, hemat, ya, lalu, seperti efisiensi tadi. Lalu apalagi, harga, ya, keunggulan misalnya melalui harga. Lalu apalagi, meminimalkan resiko. Apa yang dilakukan? Contoh tadi itu misalnya meminimalkan resiko, menyediakan kopi dengan variasi cup yang berbeda. Jadi misalnya cupnya ada yang cupnya kecil, ada yang menengah, ada yang besar misalnya. Itu meminimalkan resiko apa? Meminimalkan kalau misalnya kopinya nggak habis gitu, atau mereka nggak cocok rasanya, itu mereka nggak membuang dengan banyak gitu. Atau meminimalkan resikonya terkait dengan kesehatan, mereka boleh milih tadi itu misalnya, oh kopinya mau yang kadar kafeinnya rendah kayak gitu. Itu untuk meminimalkan resiko siapa? Meminimalkan resiko pelanggan, customer. Akses misalnya, nggak jauh sih dari kampus, tetapi memang ada yang lebih dekat, kopi pesaing misalnya. Tetapi kami 500 meter dari kampus, terletak di pemukiman, tapi kami menawarkan ada musola, sehingga apa? Ada kenyamanan, ada keamanan. Kalau misalnya teman-teman itu nugas, harus lama di kafe atau lama di kedai kopi, tetapi teman-teman nggak khawatir kalau misalnya sudah waktunya sholat tiba, nggak ketinggalan nih ninggalin sholat, nggak mungkin akan ninggalin sholat kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya value proposition yang teman-teman lakukan nantinya atau keunggulan yang teman-teman itu rumuskan itu menyangkut pada ke hal-hal berikut ini. Ada kebaruan, kinerja, customization, getting the job done, status atau gengsi, hemat, harga, meminimalkan risiko, akses, dan nyaman. Baik, teman-teman semuanya, itu tadi adalah sharing saya tentang bagaimana teman-teman membuat tentang bagian keempat. Semoga teman-teman tidak bosan dengan penjelasan yang panjang tentang bagian ini. Akan tetapi, bagian ini teman-teman saya harapkan bisa mengetahui bagaimana sih membuat suatu segmentasi pasar, bagaimana membuat suatu target market yang tepat, lalu juga bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan berikut melakukan validasi yang pada akhirnya teman-teman bisa menyebutkan tentang keunggulan dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan. Demikian sharing saya, semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah di dalam menyusun KBMI-nya. Tetap semangat ya. Saya pamit undur diri dulu. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.